perlu kita secara spesifik, secara khusus menyadari tentang apa yang menjadi keunggulan-keunggulan generasi para sahabat radhiyallahu anhum, yang membuat kita memang semestinya merujuk kepada mereka, yang membuat kita kenapa kita perlu mempelajari kurikulum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik mereka, karena ini sangat penting sekali. Jika antum melihat secara global ya, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum di awal dakwah, sebagian besar para sahabat ini adalah orang-orang lemah, du'afa, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang hebat, bukan orang-orang yang berkuasa, tapi orang-orang lemah. Namun lemahnya mereka setelah hati mereka tersentuh dengan iman, tidak membuat mereka mudah kendur, mudah surut, mudah hanyut ya, ketika diberi iming-iming untuk keluar dari dinul Islam. Nggak ada ceritanya para sahabat di awal, para sahabat radhiyallahu anhum karena miskin kemudian mudah dimurtadkan. Nggak ada ceritanya begitu. Kalau misalnya di zaman kita misalnya, kenapa mereka mudah murtad? Ya karena mereka miskin. Sebagian kita mengatakan seperti itu. Baik, pertanyaannya, para sahabat radhiyallahu anhum secara umum rata-rata fuqara, masakin. Kenapa mereka tidak murtad? Padahal mereka fakir, mereka miskin. Perbedaannya adalah bagaimana kualitas iman yang ada di hati mereka dan bagaimana penanaman iman di dalam hati mereka. Itu yang membedakan. Jika di sebagian kita di dalam berdakwah, mungkin kita lebih mengutamakan yang penting secara kelembagaan dia menjadi seorang muslim. Ya, yang penting dia KTP-nya Islam. Dengan begitu kita secara sensus meningkat. Begitu orientasi kita. Tapi tidak dengan dakwah Nabi SAW, yaitu lebih berorientasi kepada penyadaran. Bagaimana mereka sadar. Maka jika kita melihat bagaimana tradisi klasik para pendakwah di negeri ini, sebagaimana kita membaca dalam kisah atau mitos Wali Songo misalnya, ya itu bagaimana digambarkan bahwa para Wali Songo ini membuat salah satu ritual atau acara yang disebut dengan sekatenan. Pernah tahu ya? Ya, sekatenan ini di kalangan masyarakat Jawa, yaitu mereka dengan itu, sekatenan ini adalah dalam tanda kutip plesetan dari kata syahadatain, ya, dari syahadatain. Jadi membuat mereka membuat mereka bersyahadat, setelah itu mereka menjadi muslim. Apakah dengan bersyahadat itu walaupun cuma sekedar mengucap saja adalah membuat mereka itu menjadi seorang muslim sejati, maksudnya dengan meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah saja, atau masih memiliki keyakinan-keyakinan lamanya, itu urusan belakangan, ya, tidak dirubah. Sehingga muncullah Islam abangan, Islam hijauan, Islam kuningan, ya macam-macam warna-warni. Karena tidak ditanamkan bagaimana pemahaman akidah atau penanaman tauhid dan iman seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah kenapa insya Allah pembahasan kita pada kesempatan malam ini kita akan lebih spesifik membicarakan tentang keunggulan generasi para sahabat radhiyallahu anhum dibandingkan generasi-generasi yang lainnya. Kita melihat di dalam buku ini itu masuk di bagian pertama kalau tidak salah. Ya, pasal pertama tentang definisi dan keutamaan para sahabat. Ya, sebagiannya bisa dilihat di sini, namun saya tambahkan banyak dari sumber-sumber yang lainnya. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali memuji mereka. Di antaranya Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat yang memuji dan menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum.
Yang Allah memuji mereka, mereka yang bergegas memeluk agama Islam, yang mereka itu terdiri atas dua kelompok besar, al-muhajirun wal ansar. Orang-orang yang hijrah, yaitu yang dari kota Makkah ke Madinah, ansar yang tinggal di kota Madinah. Nah, dari sini kita melihat juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini menunjukkan keutamaan mengikuti para sahabat. Keutamaan mengikuti muhajirin dan ansar. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang Syiah ketika membaca ayat ini. Ya, kalau antum punya teman yang berkeyakinan Syiah, coba tanyakan, bacakan ayat ini, antum meyakininya bagaimana? Allah secara spesifik menyebutkan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Yang secara Allah Subhanahu wa taala secara spesifik menyebutkan generasi pertama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar. Mustahil itu hanya dikhususkan kepada ahlul bait saja. Oh, ini maksudnya Ali, maksudnya Fatimah. Ajib. Sebelum Ali, dan bahkan lebih tinggi keberkahannya daripada Ali, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang dengan Islamnya dia hampir semua dari 10 yang dijamin masuk surga, masuk Islamnya melalui Abu Bakar radhiyallahu an. Dan seberapa besar keberkahan Abu Bakar radhiyallahu an untuk Islam di awal dakwah Islam. Jadi menghilangkan sosok Abu Bakar secara spesifik dari kalangan al-muhajirin, dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, ini adalah sesuatu yang sangat berat, yang mustahil dilakukan oleh seseorang yang berupaya untuk menghilangkan peran terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat At-Taubah di surat Al-Fath ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meridhai orang-orang beriman yang membaiatmu di bawah pohon. Ya, ini terkait dengan baiat ar-ridwan atau baiatur ridwan. Ya, ketika Nabi SAW membaiat banyak sekali para sahabatnya radhiyallahu anhum, yang mereka ini sebagaimana ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah ridha kepada mereka. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat sangat banyak sekali. Sebagaimana tadi sempat disinggung ya tadi kajian kita subuh tadi, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Dan bahkan Nabi SAW menjadikan para sahabat kedudukannya itu seperti bintang-bintang bagi langit. Nabi SAW bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujumu atas samaa ma tu'ad, wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun." Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, bintang-bintang itu adalah penjaga bagi langit. Jika bintang-bintang itu hilang, sudah tidak ada lagi, maka terjadilah apa yang telah dijanjikan untuk langit, yaitu kehancurannya. Aku adalah penjaga bagi sahabat-sahabatku. Jika aku pergi, maka terjadilah pada sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Dan sahabat-sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Jika para sahabatku telah pergi, maka terjadilah pada umatku yang dijanjikan kepada mereka. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat memiliki peran yang sangat besar untuk keutuhan Islam, kejayaan Islam, kemuliaan Islam. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "La tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'ani wa sahabani, wallahi la tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'ani wa sahaba man sahabani." Senantiasa kalian berada di dalam kebaikan selama di antara kalian ada orang-orang yang melihatku dan bersahabat denganku. Kalian akan selalu baik ketika masih ada orang yang pernah melihatku dan bersahabat denganku. Ini menunjukkan selama ada sahabat, kalian akan baik.
Dan demi Allah, senantiasa kalian akan baik selama di antara kalian ada orang-orang yang melihat orang-orang yang pernah melihatku. Maksudnya siapa? Generasi tabi'in. Mereka yang melihat sahabat dan berteman dengan yang pernah berteman denganku. Jadi generasi tabi'in maksudnya. Selama ada tabi'in dan sahabat, kalian akan terjaga, kalian akan baik. Ini semua di antara hadis-hadis ini, di antara hadis-hadis yang menjelaskan akan dalailun nubuwah, akan kemu'jizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kejayaan Islam itu ada pada tiga generasi pertama dari agama ini. Generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Setelah lewat generasi itu terjadilah apa yang terjadi pada umat ini. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang kejayaan dan kemenangan untuk Islam, itu terkait dengan ada dan hidupnya para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun fayaghzu fi'amun minan nas fayaqulun fikum man sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna na'am fayuftahu lahum thumma ya'ti 'alan nasi zamanun fayaghzu wa fi'amun minan nas fayuqalu hal fikum man sahaba ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna na'am fayuftahu lahum thumma ya'ti 'ala an-nasi zamanun fayaghzu wa fi'amun minan nas fayaquluna hal fikum man sahaba ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayaqulun na'am fayuftahu lahum." Akan tiba waktunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tiba zamannya sekelompok orang berperang. Dan kemudian mereka bertanya, apakah di pasukan ini ada sahabat Rasulullah? Apakah di pasukan ini ada sahabat Rasulullah? Maka mereka mengatakan, iya ada. Maka dimenangkanlah pasukan itu. Karena di situ ada sahabat radhiyallahu anhum. Dan kemudian akan terjadi suatu zaman, kata Nabi, terjadi peperangan di antara manusia. Kemudian ada yang bertanya, apakah ada di antara orang-orang ini, di antara pasukan ini, orang-orang yang pernah menjadi sahabat bagi sahabatnya Nabi? Siapa mereka? Tabi'in. Ya, yang bersahabat dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yaitu para tabi'in. Maka dijawab, iya, ada beberapa orang di sini tabi'in yang pernah menjadi sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka kemudian akan dimenangkan untuk mereka. Ya, dan itu disebutkan hadis ini di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan keunggulan generasi yang satu ini, generasi para sahabat radhiyallahu anhum, yang secara spesifik Allah sebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dimunculkan untuk manusia adalah mereka, para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka yang menghiasi sejarah, sebagaimana secara global telah kita bahas tadi pagi, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka dididik langsung oleh pendidik terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merubah sifat, merubah karakter, merubah keyakinan, merubah akhlak, merubah banyak hal. Bagaimana sudut pandang mereka terhadap banyak hal dari urusan-urusan dunia dan akhirat, mereka begitu berubah 180 derajat dengan apa? Dengan didikan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka benar-benar menjadi generasi pemenang. Bukan hanya pemenang di dalam medan perang, tapi mereka benar-benar pemenang di dalam segala aspek. Mereka ini hidup sebagaimana kita semuanya hidup, dengan jiwa dan hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Namun mereka bisa mengontrol hawa nafsu mereka untuk istiqamah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa menggiring syahwat dan hawa nafsunya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan hanya bisa menundukkan musuhnya di medan perang, tapi mereka juga bisa menundukkan syahwat dan hawa nafsu yang ada di dalam dada-dada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka bisa mengalahkan semua godaan dan bisikan jin dan syaitan yang ada di dalam hati dan jiwa-jiwa mereka. Mereka tidak mudah tergoyahkan dengan was-was dan bisikan syaitan dan segala tipuan-tipuannya.
mereka benar-benar berada di generasi para pemenang radhiyallahu anhum wa ardhah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini benar-benar dididik dengan pendidikan yang luar biasa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mulia dengan jiwanya. Mereka menjadi, dan kemuliaan itu ada terpancar di dalam hati dan jiwa mereka. Dan bagaimana mereka ini berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan itu membuat mereka semakin dalam ilmu dan pemahaman agama mereka. Yang dengan itu membuat mereka semakin waspada terhadap bisikan-bisikan dan bujukan-bujukan syahwat. Yang dengan itu mereka dimudahkan untuk mendapatkan ridha dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah generasi yang senantiasa merindukan surga. Mereka yang sangat ambisi terhadap ilmu agama, mendalami ilmu agama, yang selalu introspeksi dan muhasabatun nafs. Mereka taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masa senang dan susah. Mereka radhiyallahu anhum, yang mereka ini berlari di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ringan. Tidak ada rasa beban sama sekali. Mereka keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam medan perang. Berapa banyak peperangan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selama 10 tahun berada di kota Madinah, mereka melakukan peperangan 27 kali. Dalam 10 tahun. 27 kali peperangan di dalam 10 tahun ini. Dan itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar berperang. Jadi 27 kali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka 100 medan perang. Ya, 100 peperangan mereka keluar atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu semuanya membuat mereka begitu murahnya melihat dunia. Mereka tidak terlalu dirundung kesedihan ketika anak-anak mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ayat-ayat yang turun kepada mereka yang bukan merupakan kebiasaan mereka. Namun dengan gampangnya mereka taat terhadap ayat-ayat itu. Walaupun itu konsekuensinya adalah mereka harus mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan anaknya, mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan gampangnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ikatan yang paling berat, yang paling susah lepas di dalam hati, yaitu kesyirikan dan kekufuran, dengan gampangnya terlepas dari hati mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka dengan luar biasa, sehingga mereka taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap perintah yang diperintahkan dan larangan yang dilarang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam peperangan melawan kejahiliaan, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemenangan mereka terhadap kejahiliaan tersebut. Dan itulah kebiasaan mereka, terus menang di dalam medan perang. Menang dengan medan perang melawan kejahiliaan, kesyirikan dan kekufuran. Dan mereka menang di dalam medan perang terhadap orang-orang kafir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bagaimana mereka begitu tunduknya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan gampangnya mereka korbankan diri mereka untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai semua harapan syaitan yang ada di dalam diri dan hati manusia, mereka keluarkan di dalam hati dan diri mereka. Dan tidak ada jatah bagi syaitan untuk mengambil alih jiwa-jiwa yang suci ini. Bahkan pun mereka tidak memberikan jatah untuk jiwa atau diri mereka sendiri. Mereka benar-benar menjadikan dirinya walaupun hidup di dunia, tapi seakan-akan mereka adalah rijalul akhirah, orang-orang akhirat. Dan mereka mempersiapkan segala sesuatu kehidupan yang mereka jalani untuk kehidupan di masa akan datang, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mudah baper karena musibah. Mereka tidak tertipu dengan nikmat. Mereka tidak dilalaikan karena kefakiran. Mereka tidak dilalaikan, tidak dibuat lupa diri atas kekayaan yang mereka punya.
mereka tidak dilalaikan dengan perdagangan, mereka tidak menjadi congkak dan sombong karena kuatnya mereka, dan mereka tidak mengharapkan kekuasaan di muka bumi, apalagi membuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka menjadi qistasul mustaqim, standar di dalam mengukur kebenaran seluruh umat manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara keunggulan para sahabat, semoga kita memiliki cukup banyak waktu untuk membahas apa saja keunggulan-keunggulan para sahabat. Di antara keunggulan mereka, yaitu mereka sangat mengagungkan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergegas di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 20, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpaling darinya sedangkan kalian mendengar. Dan juga sebagaimana Allah firmankan tentang bagaimana mestinya seorang mukmin terhadap perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak sepantasnya bagi mukmin laki-laki dan wanita, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka memiliki pilihan lain dari urusan diri mereka sendiri. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kita lihat bagaimana para sahabat di dalam menghidupkan ayat-ayat ini di kehidupan mereka. Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, ketika beliau dilamar oleh Nabi untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah budaknya Nabi SAW. Sedangkan Zainab seorang wanita Quraisy. Ketika dilamar oleh Nabi SAW untuk Zaid, Zainab mengatakan, "Saya tidak mau menikahinya ya Rasulullah. Lastu binakihatihi, saya tidak mau menikahinya." Nabi SAW mengatakan, "Nikahilah dia, nikahilah Zaid bin Harithah." Kemudian Zainab mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk pikir-pikir." Zainab mengatakan seperti itu. Ketika terjadi pembicaraan ini, turunlah ayat yang barusan saya bacakan di surat Al-Ahzab ayat 36 ini. "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak sepantasnya bagi mukmin laki-laki dan wanita, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, kemudian dia mencari pilihan lain dari urusan diri mereka sendiri. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Apa kata Zainab? Seketika itu juga dia mengatakan, qad raditahu liya Rasulullah munkihan. Apakah engkau ridha Zaid bin Harithah agar aku menikah dengannya ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, "Na'am, aku ridha kamu nikah dengan Zaid." "Idzan la a'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau demikian saya tidak akan bermaksiat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Qad ankahtuhu li nafsi." Aku bersedia menikah dengannya untuk diriku ya Rasulullah. Segera dengar ayat, turun ayat, segera dia taati hal ini. Juga misalnya kisah yang lainnya, Uqbah ibn al-Harith. Beliau menikahi putri dari Abu Ihab ibnu Aziz. Ketika terjadi proses nikah, sudah terjadi proses pernikahan, ada seorang wanita mengatakan, aku pernah menyusui Uqbah dan wanita yang dinikahinya. Saudara susu nggak boleh nikah. Aku telah pernah menyusui si Uqbah ini dan istrinya. Kemudian Uqbah menolak. Dia mengatakan, "Saya nggak tahu kamu pernah menyusuin saya atau menyusui istri saya." Dan karena nggak terima, dia pun melaporkan hal ini kepada Nabi SAW. Dia menemui Rasulullah SAW dan kemudian menyampaikan apa yang terjadi, bahwa ada seorang wanita mengklaim pernah menyusui saya dan menyusui wanita yang saya nikahi ya Rasulullah.
Apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifa wa qad qil? Bagaimana padahal sudah ditunjukkan seperti itu, sudah disampaikan kepadamu, wanita itu mengatakan kepadamu bahwa dia pernah menyusuimu dan menyusui istrimu. Maka Uqbah pun kemudian menceraikan istrinya dan menikahi wanita yang lainnya. Segera dia mendengarkan itu, segera dia mentaati. Contoh yang lebih dahsyat lagi, yaitu kisahnya Mistah bin Utsatsah. Ini lebih dahsyat lagi kasusnya. Ketika terjadi peristiwa hadithul ifk, ketika terjadi desas-desus dan gosip yang paling dahsyat di sepanjang sejarah manusia, yaitu fitnah yang mengenai rumah tangga paling suci yang pernah terjadi di muka bumi, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzina. Dituduh berzina. Ummul Mukminin radhiyallahu anha dituduh berzina dengan salah seorang sahabat yang mulia juga, Safwan ibnul Mu'attal radhiyallahu an. Ini subhanallah, ini gosip yang paling mengerikan yang pernah terjadi di dalam sejarah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisahnya di dalam Al-Qur'an. Namun ikhwatal iman, karena dahsyatnya hal ini sehingga memakan banyak korban. Maksudnya korban di sini adalah orang-orang yang ikut menggunjing dan ikut membicarakan gosip ini. Padahal orang-orang yang tidak tahu menahu, pada hakikatnya orang-orang baik, namun dengan gampangnya mengcopy paste berita-berita itu dan menceritakan kepada orang lain. Padahal orang-orang ini pada hakikatnya tidak tahu menahu dengan kasus itu dan pada hakikatnya orang-orang baik. Di antaranya adalah Mistah bin Utsatsah. Mistah ini salah seorang kerabatnya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah apanya Abu Bakar? Putrinya. Ya, putrinya Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, Abu Bakar ini biasa memberikan belanja kepada keluarganya Mistah. Mistah ini biaya hidupnya dibiayai oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Subhanallah, ketika terjadi gosip ini, Mistah ikut nyebarin berita. Kira-kira kalau kita di posisi Abu Bakar, apa yang kita lakukan? Keluarga yang kita suplai penghidupannya, terjadi gosip tentang putri kita, dan nggak tanggung-tanggung putri ini, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kemudian tiba-tiba menyebarkan gosip ke sana kemari, mengatakan bahwa Aisyah berbuat zina. Kira-kira kalau kita di posisi Abu Bakar, masih kita kasih belanjaan tidak nih? Hah? Kita akan stop. Kita tidak akan pikirkan lagi, waduh, jangankan putri kita itu sekualitas Aisyah, walaupun kita tahu mungkin ada kondisi benarnya, na'udzubillah Allahumma ba'idna min kulli syarr. Ya, walaupun mungkin seseorang melihat bahwa hal itu mungkin ada benarnya, dia tidak akan terima putrinya dibegitukan oleh seseorang. Maka Abu Bakar pun dalam konteks ini beliau bersumpah bahwa beliau tidak akan memberikan suplai bantuan kepada keluarganya Mistah. Sudah cukup. Cukup. Dia telah berbuat jahat terhadap putriku dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 22. Allah berfirman, ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelapangan rizki di antara kalian bersumpah untuk tidak memberi kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Jangan bersumpah untuk tidak memberi kepada orang miskin. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak mau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini didengar oleh Abu Bakar. Apa respon Abu Bakar? Bala wallahi ya Rabbana, inna lanuhibbu an taghfira lana. Demi Allah, wahai Tuhan kami, aku berharap engkau mengampuni dosa-dosaku. Dilanjutkan disuplai biaya penghidupannya Mistah, walaupun telah menyebar gosip untuk putri kandungnya yang
istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ego, emosi, marah, lenyap dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini kedahsyatan di antara kedahsyatannya sahabat radhiyallahu anhum. Kita lihat kasus yang lain lagi. Ini terkait dengan permasalahan jiwa dan nyawa. Satu hari setelah peristiwa perang Uhud, kita lihat setelah perang Uhud, 70 para sahabat radhiyallahu anhum mati syahid pada peristiwa tersebut. Besoknya Nabi SAW satu hari selang peristiwa perang Uhud, Nabi besoknya memobilisasi para sahabat, mengajak para sahabat untuk menghadang gerakannya orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, mereka diajak oleh Nabi SAW ke Hamra'ul Asad, ke satu tempat yang bernama Hamra'ul Asad, satu hari selang perang Uhud. Padahal luka, penderitaan, kehilangan, kesedihan ini masih bergelantungan di hati mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji sikap para sahabat ini di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 172 sampai 174. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Orang-orang yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya setelah mereka ditimpa luka dan penderitaan. Bagi mereka orang-orang yang berbuat ihsan di antara mereka yang berbuat baik dan bertakwa, mereka mendapatkan pahala yang besar. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Jadi peristiwa itu, kenapa Nabi SAW mengajak mereka untuk keluar? Karena mereka dapat berita bahwa orang-orang kafir Quraisy setelah berhasil membunuh 70 orang sahabat, terdengar berita bahwa orang kafir Quraisy akan melanjutkan pergerakan pasukannya ke kota Madinah. Untuk melanjutkan ke kota Madinah. Maka Nabi SAW mengajak para sahabat, kita respon mereka, kita sambut lagi mereka. Walaupun masih dirundung dengan kekalahan. Subhanallah. Maka Allah berfirman di ayat selanjutnya ini, di ayat yang ke-173. Orang-orang yang berkata, yaitu orang-orang yang berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk mengepung kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Namun hal itu semakin menambah keimanan mereka. Dan mereka mengatakan cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa ta'ala dan dialah sebaik-baik penolong. Maka berubahlah perasaan takut itu dengan ucapan yang mereka yakini dengan penuh keyakinan dengan hati mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil, berubah menjadi fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Maka berubahlah dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak tersentuh dengan suatu keburukan dan mereka mengikuti ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki karunia yang besar. Di antara faedah dari ayat-ayat ini adalah, ikhwatal iman, jika antum dirundung dengan kesedihan, kegalauan, ketakutan yang sangat, ucapkan dengan lisan dan hati, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Maka akan berubah rasa takut itu dengan karunia Allah dan dengan nikmatnya. Segala ketakutan kita tidak akan menyentuh diri kita, tidak akan tersentuh dengan segala rasa takut itu, dan kita akan dimudahkan untuk mengikuti ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini karakter sahabat yang pertama yang menjadi keunggulan mereka. Respon cepat mereka terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, jujurnya iman mereka. Mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam imannya. Allah memuji di bawah. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka terusir dari negeri mereka dan harta mereka,
Mereka mengharapkan karunia dari Allah dan ridhalnya. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadiqun. Itulah orang-orang yang benar. Orang-orang yang jujur imannya. Allah Subhanahu wa taala memuji kebenaran imannya para muhajirin. Sekali lagi anak seringkali ketika membaca ayat-ayat seperti ini, apa yang ada di benaknya orang-orang Syiah ketika membaca ayat-ayat seperti ini? Allah memuji orang-orang fakir muhajirin yang terusir dari negeri mereka, dari harta mereka, mengharapkan karunia dari Allah dan ridhanya. Ketika Allah menyebutkan mereka mengharapkan karunia dan ridhanya Allah, ini menceritakan tentang niat dan isi hati mereka. Yang tidak ada yang tahu tentang niat dan isi hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rekomendasi, menunjukkan keunggulan para sahabat bahwa hati mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala dan bahwa niatan besar mereka yang surunallaha wa rasulah, menolong Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Maka Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk selalu bersama mereka. Selalu mendukung dan menopang mereka. Mengikuti barisan mereka. Di surat At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar imannya, yang jujur imannya. Bagaimana praktiknya? Bagaimana kita lihat di dalam kehidupan para sahabat? Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan tentang kisah pamannya sendiri, Anas ibn Nadhr radhiyallahu an, yang tidak ikut perang pada waktu peristiwa perang Badar. Banyak sahabat-sahabat senior tidak ikut perang pada waktu peristiwa perang Badar karena mereka tidak menyangka hal itu terjadi peperangan. Badar, mereka tidak mengira bahwa di Badar itu ada perang. Karena rombongan sahabat keluar dari kota Makkah, Madinah, tujuannya adalah untuk menghadang pasukan rombongan dagangnya Abu Sufyan. Yang waktu itu cuma dikawal 70-an orang. Mereka nggak kebayang bahwa mereka akan berhadapan dengan 1000 orang Quraisy. Nggak kebayang dengan itu. Maka banyak sahabat-sahabat yang ya cuma menghadang saja. Dan Nabi SAW pun tidak memberikan anjuran yang mewajibkan bagi semua laki-laki untuk keluar pada saat itu. Hanya yang bisa silahkan, yang nggak bisa nggak apa-apa. Ya, Nabi SAW memberikan keringanan bagi sahabat yang ada di kota Madinah untuk tidak ikut perang Badar. Anas ibn Nadhr termasuk yang tidak ikut perang pada waktu perang Badar. Kemudian beliau mengatakan, Ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Pada peperangan pertama dengan orang musyrik saya tidak hadir ya Rasulullah. La in ashhadani Allahu qitalal musyrikin la yuriyannallahu ma asna. Andai kata aku bertemu dengan medan perang sesudahnya, Allah akan tunjukkan kepadamu, Allah akan menunjukkan apa yang akan aku perbuat. Maka ketika terjadi perang Uhud, kaum muslimin kocar-kacir, banyak yang terbunuh. Maka kemudian Anas ibn Nadhr mengatakan, Allahumma inni a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, aku memohon maaf, ampunan kepadamu terhadap apa yang diperbuat oleh mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula. Dan aku berlepas diri kepadamu ya Allah dari apa yang diperbuat oleh mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Kemudian dia maju, dia berperang. Kemudian dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz dari salah seorang sahabat Ansar. Dia mengatakan, Ya Sa'ad ibn Mu'adz, bil jannati wa rabbin nadhar, inni ajidu rihaha min duni Uhud. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, demi Tuhannya Nadhar, aku mencium baunya surga dari belakang Uhud. Kemudian dia pun maju berperang. Anas ibn Nadhr berperang sampai mati terbunuh, mati syahid dengan 80 lebih luka sayatan pedang di tubuhnya. 80 lebih luka sayatan pedang. Itu pun belum lagi dimutilasi oleh orang musyrikin Quraisy. Tubuhnya dimutilasi sampai tidak dikenali sosoknya. Dia dikenali sosoknya hanya dari sisa jari jemarinya oleh saudarinya. Oh ya benar, ini jarinya saudara saya. Di situ ketahuan bahwa itu adalah Anas ibn Nadhr, yang untuk mereka lah
Allah turunkan firman-Nya di dalam surat Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi. Di antara orang-orang yang beriman ada laki-laki yang jujur terhadap komitmen mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak ada di antara generasi-generasi sesudah generasi para sahabat. Ada sebuah kisah menarik yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada seorang badui menemui Nabi SAW dan hijrah ke kota Madinah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku hijrah bersamamu di kota Madinah. Maka Nabi SAW mewasiatkan sahabat ini, yang orang badui ini, untuk tinggal dengan beberapa orang. Ada sebagian sahabat yang ada di kota Madinah pada saat itu. Ketika terjadi ghazwah, peperangan, dia ikut perang bersama Nabi SAW. Dan kemudian biasa Nabi ketika perang dapat ghanimah, dapat rampasan perang. Kemudian dibagi-bagi oleh Nabi rampasan perang untuk jatah para mujahidin yang ikut perang bersama Rasulullah SAW. Nah, kemudian jatahnya si badui ini diantarkan ke rumahnya, diantarkan, nih jatah kamu. Si badui ini ketika menerima barang ini dia bertanya, ma hadza? Apa ini? Dari utusannya yang mengirimkan barang ini, harta rampasan perang, qasamahu lakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ini adalah bagianmu dari peperangan ini yang diberikan untukmu. Maka dia pun enggak masuk ke rumah. Dia datang membawa barang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ma hadza? Apa ini ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, qasamtuhu lak. Ini bagianmu dari peperangan, dari harta rampasan perang. Apa kata badui ini? Ya Rasulullah, ma'ala hadza taba'tu. Bukan karena ini ya Rasulullah aku ikut engkau ya Rasulullah. Aku mengikutimu, beriman kepadamu bukan untuk dapat ghanimah rampasan perang. Walakin ittaba'tuka ala an urmaha huna. Ya Rasulullah, aku ikut perang, aku mengikutimu. Ya. Usama Hasan. Aku mengikutimu, tujuanku ya Rasulullah adalah agar aku berperang dan aku terkena anak panah di sini ya Rasulullah, sambil menunjuk sininya. Kena sini ya Rasulullah, tembus sini ya Rasulullah. Fa'amutu wa adkhulul jannah. Aku mati dan masuk surga. Itu mauku. Ada yang berani ngomong gini? Ya. Mauku itu ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda kepada orang ini, in tasduqillah yasduquk. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepadamu. Maka tidak lama terjadi peperangan. Subhanallah, si badui ini mati syahid dengan kondisi anak panah menancap di lehernya, di tempat yang dia tunjuk. Dibawa jasadnya kepada Nabi. Nabi SAW bertanya, ahwa, orang ini yang datang mengembalikan ghanimahnya? Benar ya Rasulullah. Sadaqallaha fasadaqahu. Dia jujur kepada Allah, Allah jujur kepadanya. Subhanallah. Maka dikafani oleh Nabi SAW dari jubahnya. Nabi SAW melepas jubahnya, dikafankan, disolati oleh Nabi SAW. Dan di antara doa solatnya Nabi SAW berdoa, Allahumma hadza abduk kharaja muhajiran faqutila syahidan ana syahidun ala dzalik. Ya Allah, ini hambamu, dia keluar dari negerinya untuk hijrah dan terbunuh dalam keadaan syahid, dan aku saksinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bagaimana respon cepat mereka terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, keunggulan mereka, jujurnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keunggulan para sahabat. Ketiga, diantara keunggulan para sahabat adalah mereka zuhud terhadap dunia dan berambisi terhadap akhirat. Zuhud terhadap dunia dan ambisi terhadap akhirat.
Arti zuhud itu adalah keengganan terhadap sesuatu. Ya, zuhud keengganan terhadap sesuatu. Misalnya saya nggak makan nasi. Ya, saya nggak makan nasi. Saya nggak mau makan nasi. Maka saya menggunakan dalam bahasa azhadu anir ruz. Saya zuhud dari nasi. Ya, nggak mau nasi. Maksudnya gitu. Maunya apa? Kambing. Misalnya gitu ya. Ya, baik. Ya sudah naik ke kamar. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat dengan yakinnya mereka terhadap apa yang mereka lihat terkait dengan dunia dan akhirat, mereka benar-benar meyakini sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 77. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudhlamuna fatila. Sampaikan, nyatakan bahwa kesenangan dunia itu sedikit, adapun akhirat itu lebih baik bagi mereka-mereka yang bertakwa dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Para sahabat, mereka di antara keunggulan dan keutamaan mereka yaitu kuatnya dan yakinnya mereka terhadap akhirat, dan mereka zuhud dari dunia. Abdullah ibn Mas'ud pernah ngumpul dengan para tabi'in. Para tabi'in, di antara para tabi'in banyak para ulama yang luar biasa ilmunya. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada mereka, apa kata beliau kepada para tabi'in? La antum aktsaru amalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini, amalan kalian dibandingkan para sahabat, banyakan kalian. Ngomong tentang para tabi'in, lebih banyak kalian daripada para sahabat. Walakinnakum kanu khairan minkum. Tapi para sahabat lebih baik daripada kalian. Kanu azhadu fid dunya wa arghabu fil akhirah. Karena mereka lebih zuhud terhadap dunia dan lebih berharap terhadap akhirat. Mungkin amalan ibadah kita ya ikhwatal iman lebih banyak daripada sebagian para sahabat. Tapi perbedaan kita dengan mereka bukan cuma sekedar amal, hati kita dengan para sahabat. Mereka lebih zuhud terhadap dunia dan mereka lebih berharap, berambisi terhadap akhirat. Para tabi'in ibadahnya luar biasa. Namun para sahabat mendahului para tabi'in dengan iman dan zuhud dan yakinnya mereka. Tawakal yang sedemikian kuatnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka melihat, mereka belajar bagaimana mereka melihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai pernah beliau menjalani bulan ketemu bulan dalam 2 bulan berturut-turut tidak makan apapun kecuali makan kurma dan minum air. Abu Burda bin Ibnu Abi Musa al-Ash'ari pernah meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengeluarkan sebuah kantong yang sudah kusam, ya, dan sarung yang tebal. Kemudian Aisyah mengatakan, qubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzain. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dengan keadaan yang seperti ini, dengan memiliki ini. Kemudian Aisyah pernah mengatakan, inna ma kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi udman hasyauhu lifan, bahwa tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembaringan beliau, ya, adalah kain, ya, yang kemudian dimasukin kain itu dengan dari rerumputan atau dedaunan yang di dalam kain tersebut. Untuk empuk-empukannya itu cuma rumput dan daun. Ya, karpet yang antum dudukin ini jauh lebih empuk daripada pembaringan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita enggak mau tidur di karpet ini. Ya, tempat tidur kita enggak sebanding sama sekali. Subhanallah. Itu terlihat pada kehidupan para sahabat. Umar ibn al-Khattab, khalifah. Bisa antum bayangkan beliau sebagai khalifah. Beliau menambal pakaian yang beliau pakai. Sampai Anas bin Malik meriwayatkan, ra'aitu Umar wa huwa yawma idzin amirul mu'minin. Aku melihat Umar
Padahal dia seorang Amirul Mukminin. Wa qad raqa'a baina katafaihi biriqa'in thalathin labbada ba'dahu ala ba'din. Saya melihat di punggungnya ini pakaiannya tambalan tumpuk 3. Di punggungnya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Pernah juga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menemui salah seorang panglimanya, yaitu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu an. Ketika itu Abu Ubaidah lagi baringan sambil bersandarkan kepada pelana kudanya. Dan kemudian bantal yang dipakai adalah tas yang biasa dibawa olehnya. Tidur siang. Kemudian Umar bertanya kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, "Ala mattakhadhat ashabuk? Apakah engkau tidak mau memakai sebagaimana yang dipakai oleh sahabatmu yang lain, bantal yang lebih empuk atau harta yang lebih banyak?" Apa jawaban Abu Ubaidah? "Ya Amirul Mukminin, hadza yublighunil maqil." Wahai Amirul Mukminin, ini udah cukup untuk tidur siang. Ya, orang istirahat cukup dengan seperti ini saja. Ketika Umar sampai ke negeri Syam, itu kisahnya luar biasa. Syam, Palestina, Al-Aqsa jatuh di tangan kaum muslimin di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Umar memasuki negeri Syam. Ketika itu pembesar-pembesar Nasrani, pendeta-pendeta itu dengan jubah-jubahnya, dengan salib-salibnya dari emas dan lain sebagainya. Umar masuk dengan nuntun onta dan sandal dikempit. Iya. Dan kemudian mendatangi, ini Amirul Mukminin. Amirul Mukminin yang menaklukkan Al-Aqsa dan diserahkan kepada kaum muslimin. Itu dengan kesederhanaannya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara keunggulan para sahabat, generasi mereka yang tidak ada pada generasi sesudahnya, yaitu keberanian mereka. Keberanian mereka membuat mereka menganggap remeh kehidupan dunia ini. Ikhwatal iman, kita melihat ketika perang Badar, Nabi SAW bersabda, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Sambutlah surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Ada seorang sahabat namanya Umar bin al-Humam al-Ansari radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, surga itu lebarnya selebar langit dan bumi?" Nabi SAW mengatakan, "Iya." Bakhin, kata Umar bin al-Humam. Maksudnya itu luar biasa, dahsyat. Begitu bahasa kita, dahsyat. Ini mau perang nih. Nabi SAW bertanya, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin?" Kenapa kamu mengatakan perkataanmu itu luar biasa, dahsyat? "Ya Rasulullah, illa raja'ata an akuna min ahliha." Aku ya Rasulullah berharap aku menjadi penduduknya surga. Nabi SAW bersabda, "Fa innaka min ahliha." Kamu termasuk penghuni surga, kata Nabi SAW. Maka dia mengeluarkan beberapa butir tamar, kurma, yang dia bawa di kantung yang terbuat dari tanduk. Ya, kantung itu terbuat dari tanduk. Dia keluarkan kurmanya, dia makan sebagian, dilemparkan sebagian yang lain. "Ya Rasulullah, jika aku penghuni surga dan aku hidup untuk menghabiskan sisa-sisa kurmaku, ini adalah hidup yang sangat lama ya Rasulullah. Aku pengen cepat masuk surga ya Rasulullah." Masuk dia ke medan perang, berperang dan mati syahid radhiyallahu anhu wa arda. Ini sahabat. Kisah yang lainnya, sebagaimana Abu Bakar ibn Abi Musa al-Ash'ari menyampaikan, "Saya mendengar ayahku Abu Musa al-Ash'ari ketika di hadapan musuh, beliau mengatakan di depan medan perang, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf." Sesungguhnya pintu-pintu surga itu ada di bawah naungan pedang. Ada salah seorang dengan rambut yang kusam dan bertanya, "Ya Aba Musa, a anta sami'tahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Abu Musa, benar-benar kamu dengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya."
Benar. Maka dia balik, dia ngomong kepada teman-temannya, dia keluarkan pedangnya dari sarungnya, sarungnya dipenggal dengan pedangnya, dipatahkan jadi dua. Dan dia mengatakan, saya tidak akan pulang. Saya tidak akan pulang. Jika surga di bawah naungan pedang, saya tidak akan pulang. Dihadapi sampai dia mati syahid. Peristiwa Yamamah. Ketika suku Bani Hanifah, pengikutnya Musailamah Al-Kadzab, menutup gerbang benteng mereka, sehingga kaum muslimin mengepung tidak bisa masuk ke sana. Dahsyat. Saudaranya Anas bin Malik, Barra bin Malik radhiyallahu anhu, orangnya kecil. Orangnya kecil. Lincah. Tapi 100 orang sendirian dia hadapi. Orangnya kecil tapi 100 orang dia bisa sendirian menghadapinya. Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ketika gerbang ini enggak kebuka-buka, nunggu sedemikian lama, beliau minta, tolong kalian beberapa orang, saya akan naik di tameng yang besar itu, kalian dorong saya yang kuat, lemparin saya ke dalam bentengnya, biar saya yang buka dari dalam. Ada yang berani begitu? Iya. Akhirnya dia dilemparkan, lompat ke dalam benteng itu. Dia hadapi yang di dalam benteng itu dan dia yang buka. Dia yang membuka, yang membuat pasukan Yamamah kocar kacir, berantakan, habis oleh pasukan kaum muslimin. Barra bin Malik radhiyallahu an. Yang akibat itu dia terluka 80 lebih luka, tapi beliau nggak mati syahid di sana. Mati syahidnya nanti. Karena dia di samping dia seorang pejuang yang hebat, dia mustajabud doa, doanya mustajab. Kalau tidak salah beliau mati syahid di perang Qadisiyah. Di perang Qadisiyah begitu. Beliau bentengnya orang-orang Nasrani itu nggak bisa ditembus oleh kaum muslimin, maka dia pun minta kepada Allah untuk membuka benteng itu. Dia berdoa kepada Allah dan minta mati syahid di sana. Ya, nah maka dia berperang dengan menggunakan kain kafan. Ini sahabat. Kalau kita boleh ngomong begini, tapi subhanallah masih hitung-hitungan untung rugi, ya. Ntar nih faedahnya berapa, ruginya berapa, ntar nabung untuk ini, ntar beli ini, ntar itu, ini mobil mobil listrik belum kebeli gitu ya. Masih kepikir banyak hal terhadap dunia. Subhanallah. Kemudian juga di antara keunggulan para sahabat, sampai berapa nih? 10 bisa. Nyesek nanti. Yaitu mereka benar-benar memutus tali jahiliyah dengan seputus-putusnya. Talak 3 dengan jahiliyah. Ikhwatal iman. Antum lihat para sahabat. Dengan masuk Islam, hari itu seakan-akan mereka lahir baru. Betul-betul tidak ada hubungan dengan jahiliyah yang kemarin. Apapun itu. Maka antum baca di dalam Al-Quran. Ayat yang kalau kita baca dan kita bayangkan atau kita praktekkan. Ngeri-ngeri sedap ini ayat ini. Ya, surat Al-Mujadalah ayat 22. Allah berfirman di surat Al-Mujadalah ayat 22 ini. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah bapak mereka sendiri, atau anak mereka sendiri, atau saudara mereka sendiri, atau kerabat mereka sendiri. Orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang Allah tetapkan di dalam hati mereka keimanan dan Allah kokohkan mereka dengan ruh darinya. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Itulah golongannya Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya golongan Allah lah yang pemenang. Ayat ini ikhwatul iman
Subhanallah. Abdullah ibnu Ubay bin Salul. Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang sahabat. Beliau mendengar berita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh ayahnya. Ayahnya tokoh munafik. Dia sahabat yang setia. Dan dia meminta izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, walladhi akramaka la in syi'ta la atiyannaka bi ra'si. Ya Rasulullah, demi Allah yang telah memuliakanmu, jika kamu bersudi ya Rasulullah, jika engkau berkenan, saya akan bawa kemari kepala ayah saya. Edan. Ya, saya yang akan bawa kemari kepalanya. Nabi SAW mengatakan, la walakin birra abaka wa ahsin suhbatahu. Kata Nabi SAW, berbaktilah kamu kepada ayahmu, bersikaplah yang baik kamu dengannya. Tokohnya munafik, tapi Nabi SAW memerintahkan, bakti kamu kepada ayahmu dan perbaikilah kamu ketika bersikap dengannya. Subhanallah. Juga Hanzalah ibnu Amir, yang dia tahu ayahnya sering menyakiti Nabi SAW. Maka Hanzalah ibnu Abi Amir ini meminta izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, izinkan saya membunuh ayah saya. Tapi itu pun dilarang oleh Nabi SAW. Ikhwatal iman. Juga kisah yang ada dalam buku-buku sirah. Ketika Mus'ab bin Umair selesai perang Badar, banyak tawanan orang-orang kufar Quraisy yang menjadi tawanan kaum muslimin. Yang diantara tawanan itu saudara kandungnya Mus'ab. Ya, Mus'ab sangat kenal dengan saudara kandungnya, sangat kenal banget. Dan dia adalah dari orang kaya. Maka dia mengatakan kepada para sahabat Ansar, kalau kalian minta tebusan dari orang ini, jangan minta tebusan yang murah, karena ibunya orang kaya. Ibunya dia, ya kan? Ibunya dia, ini saudaranya. Sampai si saudaranya terheran-heran melihat si Mus'ab. Wahai saudaraku, aku saudaramu. Saudaraku bukan kamu, mereka saudaraku. Muslimin saudaraku, kamu bukan. Kita nggak bakalan bisa seperti ini. Ini para sahabat radhiyallahu anhum, ketika komitmen dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, talak 3 dengan jahiliyah, selesai. Walaupun kerabatnya sendiri, ayahnya, ibunya, saudaranya, stop. Tidak ada seperti itu. Radhiyallahu anhum wa ardhah. Juga di antara keunggulan para sahabat yang keenam, mereka tidak silau dengan kehidupan dunia. Mereka tidak silau dengan kehidupan dunia. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 212. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dibuat indah bagi orang-orang kafir kehidupan dunia, dan mereka mengolok-olok orang-orang beriman. Allah sebutkan orang kafir itu terlalu wow di dalam melihat dunia, dan mereka merendahkan orang-orang beriman dengan kesederhanaan mereka. Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Rendahnya dunia dan tidak tertipu dengan kemilau kehidupan dunia ini begitu banyaknya dalam Al-Quran. Mungkin seringkali kita membacanya, tapi nggak nyampe hati ya ayat-ayat yang kita baca tersebut. Namun kita lihat bagaimana para sahabat. Ketika Nabi SAW menyampaikan laukanatid dunya indallahi, laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran syurbata ma'in. Andai kata dunia itu di sisi Allah senilai dengan satu sayap nyamuk, Allah tidak akan memberi kepada orang kafir satu teguk air pun sama sekali. Dan kita melihat salah satu contoh, salah seorang sahabat, Rabi' bin Amir radhiyallahu an. Beliau dikirim sebagai utusan pasukan kaum muslimin untuk menemui
pimpinannya pasukan Persia. Pimpinannya pasukan Persia yang namanya Rustum. Rustum sengaja ketika ingin bertemu dengan utusannya umat Islam, dia perbagus singgasananya dia. Kemahnya dibuat mewah, permadani, segala perhiasan ditata sedemikian rupa untuk menyilaukan mata utusan kaum muslimin. Ya kalau kita nggak biasa ngelihat segala kemewahan, ketika diajak masuk apalagi kita merasa salah kostum, kita minder. Antum pakai baju begini nih, diundang ke istana Birmingham, Inggris, gimana? Ya merasa salah kostum. Ya Allah pakai gamis. Iya kan? Diundang sama Raja Pak Charles, dulu pangeran, saya raja nih. Kita pakai sandal jepit. Naik Uber lagi di sana. Gitu ya. Ya. Udah mindernya double kita. Nggak berani ngomong. Bisa-bisa kita sembunyi di belakang orang, nggak berani nongol supaya nggak shoot kamera. Tapi tidak dengan para sahabat. Dia pampangin sedemikian rupa segala perhiasan ini. Dia masuk menemui si Rustum ini. Padahal Rustum ini dengan pakaiannya yang mewah, mahkotanya dipakai oleh dia. Dengan semua untuk benar-benar dengan tujuan membuat silau utusan dari kaum muslimin ini. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, si sahabat Rabi' bin Amir radhiyallahu an, beliau masuk dengan baju perangnya yang sederhana, topi besinya, pedangnya, ya. Dia masuk dengan keledai atau kudanya, dia masuk ini dengan segala kesederhanaan itu. Dia sama sekali nggak lirik kanan, lirik kiri, dia tetap fokus lihat kepada si Rustum ini tadi. Dia masuk dan masuk ini permadinya tebal permadaninya. Dia nggak ngelihat permadani yang tebal itu ditusuk-tusuk pakai tombaknya. Ya, udah dekat sama si Rustum, dia turun dari kudanya diikat dengan salah satu bantal mewah yang ada di situ. Ya, diikat di sana oleh si Rustum. Kemudian dia bawa pedang, pakai baju besi, baju perang, ya kan? Kemudian bilang, kamu ini utusan, diundang ke sini, dihormatin. Pedangnya taruh dong. Bajunya, topi perangnya lepas dong. Ya, kalau kita gimana? Nggak diminta kita taruh. Nggak diminta kita taruh di depan. Apalagi disuruh seperti ini. Ini Rabi' radhiyallahu anhu mengatakan apa? Inni lam atikum innama ji'tukum hina da'autumuni. Saya bukan sengaja pengen datang, karena kalian yang ngundang, saya datang. Kalau mau terima saya seperti ini, enggak bakalan saya lepas nih pedang dari tempatnya. Kalau kalian enggak terima, saya pulang. Enggak silau dengan segala sesuatunya ini, mau mobil Rolls Royce, mau apa namanya yang panjang itu, lemosin, mau model lemosin, mau sapi lemosin, nggak ngaruh buat dia. Ya, nggak ngaruh, nggak peduli radhiyallahu an. Kemudian Rustum ini heran melihat tampilannya miskin, kere, kudanya kecil, orangnya kecil. Kalian berapa orang? Kami ada sekian orang. Berapa banyak penunggang kuda? Sekian. Kamu panglimanya? Iya, saya panglimanya. Begini aja deh, kata si Rustum. Nggak usah perang deh. Buat kamu saya kasih 10 pakaian yang mewah-mewah. Kudamu saya penuhi bahan makanan. Pasukanmu ada berapa? Sekian ribu. Masing-masing saya kasih 4 pakaian yang bagus-bagus. Dan yang ada berapa ekor kuda saya kasih bahan makanan yang penuh. Pulang. Nggak usah perang. Nggak usah ngadepin kami. Apa jawaban si sahabat Nabi Rabi' radhiyallahu anhu? Kami nggak pengen dunia, kami pengen mati. Kami pengen mati syahid, bukan pengen dunia. Kamu nggak bisa bayar kami tidak bisa dibayar seperti itu. Terus kalian ini siapa? Kalian ini mau apa? Jawab Rabi' bin Amir radhiyallahu an, nahnu qaumun ibta'athana Allah linukhrijakum min ibadatil ibad
ila ibadati rabbil ibad. Kami adalah suatu kaum yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kalian dari menyembah kepada sesama hamba, agar kalian menyembah Tuhannya seluruh hamba, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu misi kami. Kalian bertauhid kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nggak silau dengan dunia. Kita bingung. Ya, ngelihat di parkiran kita mobil kita kalah keren sama sebelah aja kita sempilin mobil kita. Jangan nongol di depan. Padahal sama-sama naik mobil. Ya, kita melihat seseorang dengan pakaian, dengan ini, dengan atribut-atribut dunia. Masya Allah, rumahnya di mana inti rumahnya? Mana? Di Menteng. Ya Allah, Menteng, anak Menteng nih. Gitu kan. Kita sudah goyang menghadapi anak Menteng. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini para sahabat. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah lindungi kita semuanya dari segala sifat-sifat buruk, terutama kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustadz, luar biasa sekali. 10 baru masih ada 10 lagi Ustadz ya? Masih banyak. Masih mau diterusin? Oh masih, ada yang nyaut masih. Privat ya. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz untuk ilmu yang sudah dikasih malam ini. Dan sepertinya Ustadz, Ana kalau melihat jamaah sepertinya sudah cukup lelah. Mungkin untuk yang memiliki pertanyaan insya Allah bisa kita simpan. Besok insya Allah di pukul 10 itu kita akan ada sesi Q&A. Jadi jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki pertanyaan mungkin boleh dicatat terlebih dahulu, disimpan, nanti insya Allah kita akan lemparkan pertanyaannya besok Ustadz ya, pukul 10 insya Allah. Mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan untuk penutup? Naam ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga aja holiday muslim ini bersambung ya. Insya Allah. Insya Allah begitu. Amin. Insya Allah. Karena sebetulnya dari materi yang Anda sampaikan ini, dari sini kita bisa melihat mereka jadi seperti itu. Apa suplemennya? Ya kan? Kurikulum mereka apa? Kok mereka bisa menjadi manusia yang sehebat ini? Itu yang ingin kita pelajari. Kalau kita tahu tujuan kita, sebagaimana tadi Anda sampaikan tadi. Ketika kita tahu tujuan kita, maka kita akan mencari tahu, membreakdown apa langkah yang mereka tempuh, pelajaran apa yang mereka terima, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang seperti itu. Nah ini butuh holiday muslim lagi kayaknya. Panitia catat. Insya Allah. Itu saja, barakallah. Jazakallah Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah. Insya Allah kita akan setelah ini waktunya adalah selesai untuk hari ini. Kita akan beristirahat dan insya Allah kita akan bertemu besok pagi pukul 4.15 untuk subuh atau mungkin sedikit lebih cepat mungkin ya. Ya seperti tadi pagi aja sekitar pukul 4 untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Disambung dengan lecture terakhir dari Ustadz Subhan insya Allah. Dan kemudian breakfast, bermain, lalu akan ada sesi Q&A dan juga penutupan di pukul 10 insya Allah. Selamat beristirahat untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.